Halo guys, kembali lagi dengan saya Alvesting dari Akademi Kripto. Jadi kita di bagian ke-6 ya, Crypto Order Flow. Di sini ya, kita akan membahas lebih jauh ya mengenai volume cluster. Apa sih ya volume cluster? Jadi pada dasarnya volume cluster itu merupakan area ya, di mana volume itu bergumul ya, berkumpul. Yang mana volume besar ya, dan volume kecil itu kadang problemnya itu sulit dibedakan. Sehingga di dalam software tertentu, yang kita gunakan atas ya, nanti akan kita jelasin ya tutorial menggunakan atas. Ini kita bisa mengatur suatu preferensi sehingga kita bisa mengetahui ya atau melihat ya awan volume ya di sini. Oke. Cluster itu adalah perbedaan warna dari masing-masing sel ya. Di warna yang semakin tebal ini menunjukkan volume pembelian yang lebih banyak ya, teman-teman. Ini adalah contohnya ya, dalam sel ini memiliki warna yang berbeda-beda. Sama juga ya di dalam footprint yang bearish ya, sel ini warnanya ada yang merah ya, cenderung merah. Ini menunjukkan volume penjualan yang banyak. Nah, selanjutnya ya teman-teman, kita akan membahas yang mengenai imbalances ya, atau ketidakseimbangan. Jadi apa sih imbalances? Ya, imbalances itu adalah tools yang teman-teman bisa gunakan ya, ketika trading menggunakan sistem order flow untuk melihat ya market sentiment. Dan di sini teman-teman bisa melihat ini mana sih ya di dalam footprint tertentu, waktu tertentu, ini yang lebih agresif itu pembeli atau penjualnya. Ini kita bisa lihat ya dengan imbalances. Di dalam trading software ya, salah satu yang kita gunakan di sini adalah atas ya. Ini imbalances ini dinyatakan ya teman-teman dengan warna biru atau diilustrasikan dengan warna biru. Sehingga ketika pembelinya ini agresif ya, di bagian asnya ya, ini jadi warna biru. Jadi rumusnya ini ketika asnya ini ada dari masing-masing sel ini lebih dari atau 300%. Ini dinyatakan ya dengan warna biru. Tapi ketika penjual agresif ya, penjualnya lebih banyak ya. Ini bidnya ini dikasih warna biru. Sehingga di sini bid ya itu 300% dari sel-sel sebelumnya. Jadi untuk melihat ya suatu imbalances ini kita melakukan persilangan ya secara diagonal ya antara bid dan juga as. Nah ini alasannya ya kenapa di bagian bid ini berwarna biru ya. Karena 23 ini kan 300% ya dibanding 5. 61 juga 300% dibanding 12 dan seterusnya. Sehingga di bagian kiri ya ini kecenderungannya warnanya biru ya. Karena dia jauh lebih tinggi ya daripada sisi diagonal di bagian asnya. Oke. Begitu juga sebaliknya ya. Di sini di bagian as ya berwarna biru ya karena 103 ini kan lebih dari 300% ya dibandingkan 34 dan juga seterusnya ya. Jadi menyilang seperti ini. Kalau di bagian kanan ya yang biru ini berarti sisi asnya lebih tinggi sehingga para pembeli ya yang agresif itu jauh lebih tinggi. Selanjutnya kita membahas yang mengenai stack imbalance. Jadi stack imbalance itu merupakan ya keadaan ya di mana ada 3 sel yang berurutan ya atau bertumpukan yang mana dia bisa dijadikan suatu support atau resistance. Jadi ilustrasinya ya di dalam trading software ya yaitu stack imbalances ya itu disusun ya atau bisa juga dijadikan suatu area of value. Contohnya ini stack imbalances ya. Misalkan dalam suatu sel ya 3 kali berturut-turut sisi bidnya ini jauh lebih banyak ya. Bid banyak. Sehingga ini menunjukkan apa? Ya, ini menunjukkan ya kalau misalkan ya penjualnya ini jauh lebih agresif, oke? Karena ada 3 imbalances ya yang berwarna biru ya di bagian bidnya. Sehingga ya di dalam beberapa trading software ya stack imbalances ini ya dijadikan jadi satu ya. Ini jadi satu dan juga ini jadi satu ya. Karena ada 3 sel berturut-turut ya teman-teman. Sehingga ketika teman-teman zoom out ya sel-sel itu ini teman-teman bisa jadikan suatu ya quotes on quotes area of value, quotes on quotes suatu support. Dimana kalau kita lihat ya di sini harga ini naik ya ketika dia sudah hit ya imbalancesnya. Hit imbalance naik, oke? Hit imbalance naik. Sehingga stack imbalances ya ini bisa dijadikan suatu support atau resistance tergantung dari time frame yang teman-teman gunakan. Nah, ini juga ya teman-teman bisa lihat ya harga turun ya setelah hit imbalances turun ya, hit imbalances turun. Sehingga imbalances ini juga bisa dijadikan suatu resistance. Oke, jadi stack imbalances ya tergantung dari software apa yang kalian gunakan. Saya yakin selain di atas pun, ini juga bisa teman-teman menggunakan fitur stack imbalances. Di mana stack imbalances ini bisa teman-teman jadikan suatu support atau resistance. Oke, dari sini sudah dipahami ya teman-teman. Saya Alvesting dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di modul selanjutnya.